Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari SMK Negeri 1 Arjasa. Saat ini saya mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Insan Budi Utomo dengan program studi pendidikan sejarah. Saat ini pada tanggal 5 Maret 2024, saya melakukan kegiatan video pembelajaran dengan materi teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning di SMK Negeri 1 Arjasa, Kabupaten Sumeneb. Demikian videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semoga dengan rasa senang kalian menuntut ilmu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Selamat pagi. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, kalian tetap berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Mudah-mudahan apa yang kita doakan dan apa yang kita harapkan Allah memberikan dan Allah mengabulkan kepada apa yang kita doakan. Amin. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya saya akan memeriksa kerapian kebersihan kelas. Tadi apakah anak-anak mengerjakan tiket? Sudah ya? Alhamdulillah. Kelas sudah dalam keadaan kondisi bersih. Itu menandakan anak-anak benar-benar peduli tentang mengenai kebersihan. Dan selanjutnya Bapak Asen. Aisyah Bella. Ani Safira. Aulia Mulia. Ina Lorenza. Desi Yulianti. Yatur Rafika. Dewi Astuti. Dian Elvina. Semua ya. Berikutnya anak, kita akan menyanyikan lagu-lagu nasional sebagai bentuk rasa kecintaan kita kepada negeri kita. Nanti anak-anak ketika menyanyikan silakan berdiri dan nyanyikan dengan rasa penuh hikmat. Anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anak sekalian, bangsa yang sangat
yang telah mengorbankan jiwa dan hartanya untuk bangsa ini. Sehingga bangsa ini mampu menjadi besar, mampu keluar dari belenggu kejayaan. Pengorbanan yang mereka taruhkan adalah jiwanya, sampai menghabiskan tetes darah di medan perang. Dia berkorban dengan hartanya. Maka anak itu menjadi salah satu evaluasi bagi kita, bagi kalian sebagai pelajar, untuk mampu melangsungkan perjuangan para pendahulu kita. Maka dengan cara apa? Dengan cara kalian tekun belajar, giat belajar. Agar supaya apa? Supaya mampu melangsungkan apa? Melangsungkan perjuangan para pendahulu kita, yaitu menjaga kedaulatan bangsa. Nah, jadi keberlangsungan negara ini itu terletak pada keberhasilan pada para generasinya, yaitu para pelajar-pelajar kita. Kalau orang dulu itu mampu membuat bangsa itu besar, kenapa sekarang tidak? Maka itu perlu dicatat oleh kalian. Mampu orang-orang terdahulu itu menyatukan bangsa ini. Yang dulu itu bangsa kita menjadi beberapa bagian, terdiri dari kerajaan-kerajaan, sekarang menjadi NKRI. Itu pada perlu kalian catat. Sehingga terbentuklah ya NKRI menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Dan ini tidak harus dijaga, tidak boleh menjadi pecah belah sehingga rusak kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini. Ya. Jadi anak-anak, kita kemarin menerima pelajaran terkait apa? Pengaruh agama dan kebudayaan itu juga di Indonesia. Jadi kemarin kalian telah mempelajari tentang pengaruh agama Buddha dan kebudayaannya, pengaruh agama Hindu dan kebudayaannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia ini. Jadi dengan begitu anak sudah bisa mengetahui, bisa paham bahwa yang pertama kali masuk atau bangsa kita itu mengenal agama yaitu agama Hindu dan Buddha. Baru berikutnya agama apa? Agama Islam. Jadi anak-anak, tujuan daripada pembelajaran kali ini tentang teori-teori masuknya agama Islam, maka melalui tayangan video anak-anak nanti dapat merumuskan masalah terkait teori-teori Islam di Indonesia, di antaranya tentang teori Maha, teori Bujara, teori apa lagi? Teori Cina, teori Persia. Jadi nanti anak akan menyimak tentang video tentang teori-teori masuknya agama Islam. Lalu berikutnya melalui penyelidikan individu, peserta didik dapat memberikan solusi pencerahan masalah terkait teori-teori masuknya agama Islam itu. Yaitu diantaranya adalah tentang teori Mekah, teori Cina, teori sejarah, teori Persia. Jadi dengan secara
begitu anak mampu nanti. Dengan cara apa? Dengan cara mencari di buku aja, di bahan-bahan bacaan. Lalu yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menyampaikan argumentasi terkait teori masuk agama Islam di Indonesia. Dengan diskusi dan kalian di dalam kelompok, nanti anak-anak punya kemampuan untuk berargumentasi tentang teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia itu. Ya, yang yaitu empat teori itu. Lalu juga nanti melalui penyajian visual berupa infografis, peserta didik merefleksikan pengetahuan tentang teori-teori masuk agama Islam di Indonesia. Nah, setelah anak-anak melalui diskusi, lalu hasil daripada diskusi itu dituangkan ke dalam bentuk infografis, maka di situ anak-anak mengetahui tentang teori-teori masuknya agama Islam itu. Lalu yang terakhir adalah setelah mengikuti pembelajaran berbasis problem based learning, ini peserta didik atau kalian nanti dapat menjadi pribadi yang berkarakter mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif sesuai dengan profil Pancasila. Jadi nanti kalian dengan pembelajaran problem based learning ini mampu mempunyai karakter mandiri dan bergotong royong. Model apa yang dilakukan? Model yang dipakai kali ini adalah model pembelajaran problem based learning. Metode pembelajarannya yaitu presentasi, diskusi, dan pemecahan masalah. Lalu anak-anak, dalam aspek penilaian, Bapak nanti akan memberikan penilaian kalian, yaitu tentang sikap spiritual. Penilaian sikap kalian di dalam kegiatan ini, di dalam pembelajaran ini dinilai. Lalu sikap sosialnya harus sama-sama saling menghargai, itu yang dinilai. Lalu aspek pengetahuan mempunyai keberanian berpendapat, mempunyai keberanian menjawab. Lalu aspek diskusi kelompok, aktif di dalam diskusi. Lalu dari KPD nanti itu di store, dikumpulkan kembali di KPD yang dibagikan itu. Setelah itu presentasi peserta didik. Nah, presentasinya itu juga dinilai, ya, dinilai. Baik anak-anak, berikutnya kita masuk ke kegiatan inti. Silakan anak-anak menyimak video yang akan dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai materi teori masuknya Islam di Indonesia. Materi mengenai teori masuknya Islam di Indonesia ini bisa kalian dapatkan ketika kalian mengikuti kelas 7 untuk mata pelajaran IPS, kelas 9 untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, dan kelas 10 untuk mata pelajaran sejarah. Baik, langsung saja. Baik ya. Kita untuk kelompok dulu. Silakan dengan siswa ini Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Silakan Bapak hitung sesuai dengan nomor tadi dari sini. 1, 2, 3, 4, 1, 5, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
Sudah ya? Baik, SKPD saya bagikan. Kalian cari masalah-masalah kelemahan kita kemudian ini tulis SKPD. Oke, mana problemnya? Datang ini yang diskusi datang. Hah? Ini apa? Sudah selesai? Oke, bagus. Nah, anak-anak, sebelum ke presentasi, maka kita perlu ice breaking dulu ya. Ice breakingnya, anak-anak nanti ikutin sesuai dengan perintah. Melakukan gerakan sesuai perintah. Ini Bapak sedang bawa apa ini? Biasanya. Kasih dua, kasih dua. Bagi yang cepat dapat dua. Baik, silakan anak-anak berdiri. Agak sini. Nah, biar kelihatan. Yang hilang, yang silakan berdiri. Nah. Bisa dimulai? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Pegang kepala. Pegang pundak. Pegang paha. Tepuk meja. Tepuk tangan. Ambil jalan. Ada yang bukan? Ya kakak, alhamdulillah, syukurin nanti. Jangan makan sekarang. Makanya nanti. Selanjutnya anak-anak kita memasuki presentasi.
Indonesia dari berbagai sudut pandang dan perspektif. Salah satu teori yang cukup populer adalah teori darat yang mengatakan bahwa Islam dibawa oleh pedagang asal darat India Barat sejak abad ke-13 Masehi. Teori ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu diketahui dan dipahami. Kelebihan teori sejarah yang pertama yaitu teori ini sesuai dengan fakta sejarah bahwa hubungan dagang antara Indonesia dan India sudah berlangsung sejak zaman kuno, bahkan sebelum orang-orang Arab datang. Yang kedua yaitu didukung oleh bukti arkeologis. Yang ketiga didukung oleh bukti sejarah berupa catatan perjalanan Marco Polo. Yang keempat didukung oleh bukti budaya berupa kesamaan antara budaya Islam Nusantara dan budaya Islam India. Kekurangan teori mudarat yang pertama menjelaskan secara rinci bagaimana proses penyebaran Islam dari mudarat. Yang kedua menjelaskan mengapa Islam yang berkembang di Indonesia lebih dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i. Yang ketiga menjelaskan mengapa Islam yang masuk ke Indonesia memiliki variasi dan keragaman yang besar di berbagai wilayah. Yang keempat menjelaskan mengapa ada beberapa wilayah di Indonesia yang lebih awal menerima Islam daripada wilayah lain. Sudah. Ya. Tepuk tangan buat kelompok. Itulah tampilan dari kelompok 4 yang luar biasa. Selanjutnya silahkan mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain. Silakan. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, sendiri. Apa yang menjadi dasar bukti teori mudarat? Apa yang menjadi dasar bukti teori mudarat? Silakan bisa langsung dijawab. Ya, silakan. Bukti tersebut antara lain adalah batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh 1927 dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Cambai. Bagaimana kelompok 1? Benar. Puas? Puas, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Jadi kelompok yang lain. Kelompok 3, silakan. Apa kelebihan dari teori mudarat? Silakan kelompok untuk kelompok 4 bisa jawab, kelompok 3. Kelebihan dari teori sejarah, teori yang menyatakan bahwa Islam di Indonesia berasal dari sejarah didukung oleh seorang lukisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh. Dalam lukisan yang berangka 1297 Masehi tersebut terdapat doa yang mirip dengan tulisan yang ada di sejarah. Bagaimana? Bisa dipahami jawabannya? Alhamdulillah. Ada yang lain? Oh, ini dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Berdiri kelompok 2. Bagaimanakah proses masuk dan penyebaran Islam di Indonesia melalui teori mudarat? Silakan. Teori India atau teori sejarah menyebutkan agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari dunia Muslim Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Ya. Bisa dipahami? Kelas kelompok 2? Ya, baik. Berikutnya sudah tepuk tangan luar biasa. Berikutnya kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teori masuknya Islam di Indonesia. Sebelumnya, Ahmad Mansur Negara dalam buku yang berjudul Arti Sejarah Jilid 1 menjelaskan ada 4 teori masuknya Islam di Indonesia yang paling terkenal, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Setiap teori tersebut memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Ini dikarenakan tidak ada yang tahu pasti kapan, di mana, dan bagaimana masuknya Islam di Indonesia. Tapi beberapa ahli meyakininya karena beberapa bukti, termasuk Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Profesor Dr. Slamet Muljana, Sultan Demak adalah keturunan Cina. Bahkan lebih dari itu, Wali Songo, tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, juga merupakan keturunan Cina. Oleh karenanya, dia meyakini teori Cina. Ada beberapa bukti. Pertama, soal kronik Klenteng Sampokong. Rupanya, penulisan nama tempat dan nama orang di sana ditulis menurut bahasa Cina, termasuk nama-nama Raja Majapahit. Menurut teori Cina, agama Islam masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-9, dan etnis Muslim Cina berperan penting dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Waktunya bersamaan ketika mereka melakukan imigrasi ke Asia Tenggara. Pada awal abad pertama, rupanya agama Islam berkembang pesat di Cina. Hal itu berkat hubungan yang baik antara pedagang Cina dan pedagang Arab. Agama dan budaya Islam masuk ke Cina pada era Taisung 627 sampai dengan 650 dari dinasti Tang. Hal itu melalui Kanton Gonzalo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pembelajaran kali ini, tentu anak-anak sudah memiliki pengetahuan tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia itu melalui para pedagang. Pedagang dari mana saja? Cina. Dari Cina, dari Persia, dari Gujarat, sehingga dari masing-masing negara itu, dari Cina, Gujarat itu semua muncul oleh para tokoh dijadikan sebuah teori. Namun pada dasarnya semua itu adalah berangkat dari para pedagang. Dari masing-masing itu teori itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Dari masing-masing kelebihan dan kelemahan itu tentu masing-masing memiliki yang paling kuat, yang mendekati kebenaran. Paham? Sehingga tadi dikatakan bahwa yang paling kuat adalah teori Mekah. Karena teori Mekah mendominasi dengan keyakinan yang ada di Indonesia, utamanya mengenai masalah mazhab. Baik anak-anak, dari pembelajaran ini mungkin anak-anak ada di antara kalian yang mau menyimpulkan. Silakan. Baik, dari kelompok mana? Dari kelompok 2 silakan menyimpulkan dari pembelajaran kali ini. Silakan kelompok 2. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia adalah perkembangan Islam tidak lepas dari adanya para pedagang yang datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Contohnya teori Gujarat. Pedagang dari Gujarat datang ke Indonesia dan membawa agama Islam. Ada juga pedagang dari Arab namanya teori Arab. Selain itu ada lagi teori lainnya yang awalnya juga pedagang seperti dengan adanya teori Tiongkok dan teori Persia. Perkembangan Islam di Indonesia juga
dari penyebar agama Islam yang dikenal dengan Wali Songo di Jawa dan Dato Tangguh di Sulawesi. Proses penyebaran Islam di Indonesia tidak lepas dari akulturasi dengan kebudayaan lama sebelum masuknya Islam. Beberapa akulturasi tersebut dapat dilihat di permainan tradisional, wayang, masjid yang tidak melepaskan ajaran Islam dan kebudayaan lama. Baik, tepuk tangan. Yang mampu memberikan kesimpulan dari materi kali ini. Selanjutnya anak Bapak tadi tarik NKPD karena nanti ini akan menjadi penilaian, nanti akan dimasukkan ke daftar nilai. KPD-nya dulu, KPD-nya. KPD ya. Berikutnya anak-anak kembali ke tempat semula, bangkunya dirapikan kembali, disilakan. Akan memberikan soal, silahkan kerjakan di HP. Sekarang Bapak mengirimkan Google Form-nya. Sudah saya Bapak kirim, silahkan anak-anak kerjakan. Waktunya tinggal 1 menit. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai silakan langsung tutup. Sudah ya. Sudah. Nah. Nilainya tentu muncul semua. Yang nilainya sudah muncul. Kalian sudah bisa mengetahui kemampuan daripada kalian dan hasil daripada pembelajaran saat ini. Tentunya ada yang tinggi, ada yang rendah. Tetapi harus tinggi. Nah, tinggi. Ada yang rendah? Tidak ada ya? Di bawah 50 ada? Ada. Ya baik, tentu di atas 50. Kira-kira ininya berapa? 95? Ada 95? Mana? 95? Oh bagus, cuma satu anak. Yang 90? Bagus. Berarti pada pembelajaran kali ini memang benar-benar dipahami oleh anak-anak sehingga mampu menjawab soal-soal yang Bapak bagikan tadi. Anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwa materi selanjutnya minggu yang akan datang nanti akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, setelah kalian tadi mempelajari tentang masuknya agama Islam, maka berikutnya adalah tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, anak-anak, baik, di akhir pembelajaran ini kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah karena kita bisa melaksanakan kegiatan ini, dan selanjutnya silakan pimpin doa kepada ketua kelas, disilakan. Siap, sebelum pelajaran mengakhiri, mari kita baca doa bersama. Doa mulai.
Sudah cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.